Halo semua, perkenalkan saya Lioni, mahasiswi aktif semester 1, program studi akuntansi Universitas Bunda Mulia. Pada hari ini, saya diberi kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai penerapan ERP pada PT Excel Axiata Tbk. Latar belakang pembahasan kita kali ini adalah dalam suatu perusahaan tidak hanya terjadi proses produksi, jasa, atau barang saja, namun juga terdapat manajemen operasional di dalamnya. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu karyawan serta manajer untuk mengelola data perusahaan tersebut. Perkembangan teknologi telah banyak membantu kehidupan manusia, baik dalam ruang lingkup yang besar maupun ruang lingkup yang kecil. Salah satu perusahaan yang menggunakan penerapan perkembangan teknologi adalah PT Excel Axiata Tbk. Perusahaan ini menggunakan ERP dalam operasional perusahaannya, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Berikut ditampilkan rumusan masalah yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama, bagaimana profil PT Excel Axiata Tbk. Yang kedua, bagaimana penerapan ERP pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari ERP yang diterapkan. Tujuan presentasi hari ini adalah mendeskripsikan bagaimana profil dan sejarah PT Excel Axiata Tbk, penerapan ERP pada perusahaan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan ERP yang berupa kelebihan dan kekurangan. Sebelum kepada pembahasan yang lebih lanjut, kita akan bahas mengenai sejarah ERP terlebih dahulu. ERP yang dipakai sekarang ini merupakan hasil pengembangan dari sejak lama. Pada tahun 1960-an muncul material requirement planning sebagai akar atau cikal bakal dari ERP tersendiri. Software ini hadir dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Pada saat itu, para pekerja yang bekerja di perencanaan produksi dan manufaktur mencari solusi atau cara yang lebih baik dan efisien dalam memesan bahan baku dan memecahkan masalah utama sehingga MRP menjadi jawabannya. Lalu pada tahun 1970-an terjadi pengembangan MRP menjadi closed loop MRP. Di dalamnya terdapat satu alat bantu yang dapat memecahkan masalah prioritas serta rencana yang ada di dalamnya dapat berubah sesuai dengan keadaan yang ada. Sistem ini juga mengatur mengenai tanggal jatuh tempo dan memberikan notifikasi apabila barang tidak diterima sesuai dengan tanggalnya, serta dapat mengotomatisasi proses produksi perusahaan. Perkembangan tidak hanya berhenti pada saat itu saja. Pada tahun 1980-an muncul Manufacturing Research Planning 2 atau biasa disebut MRP 2. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem sebelumnya, di mana merupakan sistem yang berisi dari berbagai fungsi yang ada. Salah satunya adalah fungsi perencanaan dan produksi. Fungsi-fungsi tersebut akan berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Hingga pada tahun 1990, muncullah Enterprise Research Planning atau ERP. Pada dasarnya, MRP 2 dengan ERP memiliki konsep yang sama. ERP diciptakan dengan isi kumpulan berbagai proses bisnis dengan berbagai fungsi bisnis tambahan di dalamnya. Hingga pada tahun 2000-an muncullah Extend ERP, di mana modul di dalamnya bertambah seperti Human Resource dan CRM. ERP terdiri atas 3 kata, yaitu Enterprise Resource Planning, di mana sumber daya di sini adalah sumber daya manusia, modal perusahaan, dan aset. ERP adalah software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menghubungkan informasi dari setiap proses bisnis yang terjadi pada perusahaan. Sistem ini bisa digunakan oleh perusahaan manufaktur ataupun jasa yang di dalamnya terdapat proses bisnis yang berhubungan dengan operasional perusahaan, mulai dari produksi, distribusi, urusan manajemen, hingga keuangan. ERP digunakan untuk memfasilitasi sistem data perusahaan yang ada, sehingga apabila dihadapkan dengan berbagai masalah, perusahaan dapat memberikan keputusan baik dan tepat sesuai dengan data yang ada, yang telah dibantu dan dirapikan oleh ERP. Hal yang terpenting dari sistem ini adalah integrasi.
di mana semua informasi yang ada pada perusahaan terhubung dan berada dalam suatu database yang sama. Hal ini memungkinkan para pekerja dan karyawan memiliki informasi yang sama sehingga dapat terjadi komunikasi yang baik dan meminimalisirkan terjadinya kesalahpahaman. ERP bertujuan untuk otomatisasi proses bisnis, menghasilkan informasi yang real-time, serta membantu dalam proses perencanaan dan keuangan. ERP memiliki 9 modul di dalamnya, yaitu Financial, Manufacturing, Supply Chain Management, Project, Human Resources, Customer Relationship Management, Customization, Access Control, dan Data Warehouse. SAP merupakan sistem dari ERP yang diproduksi oleh perusahaan Jerman bernama SAP AG. Sistem ini menghubungkan informasi pada setiap divisi perusahaan secara real-time dengan metode pengelolaan data secara terpusat. SAP terbagi menjadi 9 bagian, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi biaya, penjualan, distribusi, manufaktur, perencanaan produksi, pengadaan SDM, penggajian, serta memiliki 10 modul, yaitu Sales and Distribution, Materials Management, Product Planning, Quality Management, Plan Maintenance, Human Resources Management, Financial Accounting, Controlling, Asset Management, dan Project System. Sejarah perusahaan PT Excel Axiata Tbk. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Gerahan Metropolitan Lestari, yang awalnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa umum. Lalu beberapa tahun kemudian, pada tahun 1996, perusahaan ini berjalin kerjasama dengan Raja Wali Group dan 3 investor asing lainnya, sehingga mengubah nama menjadi PT Excel Komindo Pratama Tbk. Lalu pada 16 November 2019, mengubah nama menjadi PT Excel Axiata Tbk. Serta pada 26 September 2013, perusahaan ini menandatangani perjanjian mengakuisisi Axis Telkom Indonesia atau yang kita kenal sebagai Axis. PT Excel akan membayar sesuai dengan besarnya saham yang telah disepakati, serta membayar sebagian hutang dan kewajiban Axis. Logo perusahaan ini telah berganti tidak hanya sekali sejak tahun 1996. Logo yang terbaru diluncurkan pada 2014 memiliki 3 warna, yaitu kuning, hijau, dan biru. Kuning mempunyai arti pemikiran yang terang dan energi yang bisa membawa kemajuan. Hijau melambangkan harmoni dan sumber inspirasi pertumbuhan, serta biru menggambarkan identitas prinsip dasar Excel, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab. Perusahaan yang kini memiliki tower di Jakarta Selatan pada awalnya hanya memiliki 3 daerah cakupan, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dengan demikian, menjadikan PT Excel Axiata Tbk menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang mengadakan layanan telepon seluler. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa teleponi yang menyediakan jasa SMS, suara, data mobile, atau internet. Sebesar 66,66%. Saham perusahaan ini dipegang oleh Axiata Group Berhad. Perusahaan ini memiliki 2 produk ESM, yaitu Excel Prabayar dan Excel Pasca Bayar, di mana Excel Prabayar adalah penggabungan dari produk bebas, jempol, dan jimat. Kartu Prabayar ini mengeluarkan angka awalan yaitu 0817, 0818, 0819, 0859, 0877, dan 0878. Kartu Excel Pasca Bayar mempunyai layanan Excel prioritas, di mana kita dapat menggunakannya dan dikelola serta melakukan proses pembayaran melalui My Excel Postpay. Penerapan ERP pada PT Excel Axiata Tbk. Pada akhirnya, perusahaan ini memilih kembali SAP untuk solusi ERP perusahaannya. Hal ini ditujukan agar proses komunikasi lebih termodernisasi dan jadi lebih efektif, seperti pada proses rekrutmen karyawan,
evaluasi kerja, dan lainnya. Excel menggunakan SAP HANA Cloud Platform yang mampu membawa sebagian besar standar kerja pada perusahaan ini. Penggunaan SAP HANA ini dilatar belakangi oleh rencana Excel yang mau mengubah pengelolaan yang tadinya komputerisasi ke cloud. Dengan demikian, para karyawan merasa menjadi lebih efektif dan lebih cepat dalam proses operasional serta dari segi biaya menjadi lebih ekonomis. Puncaknya, pada 2020, Excel menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia yang menggunakan SAP S/4HANA Cloud. Dengan menggunakan SAP tersebut, Excel memiliki teknologi yang cakap dari penyedia layanan ERP perusahaannya. Perusahaan ini menggunakan SAP dalam seluruh operasional perusahaannya, mulai dari pemesanan, produksi, pelaporan, perencanaan, dan lainnya. SAP S/4HANA ini mempunyai keunggulan seperti memberikan infrastruktur IT yang efektif, efisien, dan sederhana. Selain itu, mampu membantu manajemen perusahaan membuat suatu keputusan yang baik dan tepat melalui input dari data SAP tersebut. Layanan cloud ini membantu Excel memenuhi IFRS 16. Dalam penggunaannya, Excel bekerja sama dengan SAP Service agar penerapan SAP S/4HANA berjalan dengan baik dan benar. Excel juga menggunakan SAP Cloud yang lainnya, seperti SuccessFactors untuk solusi operasional HR dan menggunakan SAP Concur untuk memanajemen berbagai pengeluaran yang terjadi di dalam perusahaan. Kedua SAP ini saling terhubung dengan SAP S/4HANA Cloud. Berikut adalah video tampilan SAP S/4HANA Cloud. Yang diterapkan dalam perusahaan memiliki dua sisi, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ERP yang diterapkan pada perusahaan ini adalah membantu memberikan kemudahan dan perubahan. Hal ini dapat kita lihat di mana data lebih mudah ditemukan serta terorganisir menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan di mana tadinya membutuhkan proses yang panjang, namun sekarang kita tinggal menginput data dalam software dan software tersebut yang akan mengelolanya untuk kita. Mempermudah menciptakan relasi di mana data menjadi lebih transparansi sehingga membuat investor lebih percaya untuk menanamkan modalnya pada perusahaan kita. Dari segi biaya, penggunaan SAP ini membuat menjadi lebih ekonomis karena tidak dibutuhkan investasi modal pada awal penggunaannya. Pada saat digunakan, SAP ini akan mengolah platform dengan tujuan meminimalisir biaya.
Kelemahan atau kekurangan dari penerapan ERP ini adalah waktu mempelajari dan adaptasinya cukup lama, di mana pengguna ERP ini harus mengelola software tersebut agar bisa beradaptasi dengan kondisi perusahaan. Yang kedua adalah memiliki sistem yang cukup kompleks, sehingga para penggunanya harus benar-benar memahami dan mempelajari penggunaannya agar dapat dipakai sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam kustomisasi software. Modul yang ada di dalamnya merupakan modul bawaan software, sehingga agak sedikit susah apabila ingin proses sesuai dengan kemauan kita. Hal ini dapat diatasi dengan menghubungi dan berdiskusi dengan pihak ERP yang kita gunakan. Demikian pembahasan yang telah disampaikan. Kesimpulannya, perkembangan teknologi mempermudah dalam operasional sebuah perusahaan. PT Exo Asia Tbk adalah perusahaan telekomunikasi swasta pertama di Indonesia. Perusahaan ini juga yang pertama di Asia Tenggara dalam menggunakan SAP S/4HANA Cloud. Terdapat dampak yang berupa kelebihan dan kekurangan dari ERP yang diterapkan pada perusahaan ini. Penerapan ERP ini membawa inovasi dan perubahan yang menguntungkan saat diaplikasikan dengan tepat dan sesuai. Adapun beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Leoni. Mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa lain waktu.